Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Laila Listiawati dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis. Di kelompok 1 ada Adrian Rizky, yang kedua ada Dewi Ratna Suminar, ada yang ketiga saya sendiri Elsa Laila Listiawati, yang keempat ada Silvi Ilalia, yang kelima ada Siti Elisa Widya Astuti, yang keenam ada Fiona Marcella. Dalam pasar bisnis ada pembelian organisasi, merupakan proses pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah organisasi perlu membeli produk maupun jasa dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok. Adapun pasar bisnis atau kerap dipanggil sebagai B2B, business to business, merupakan sarana transaksi organisasi yang membeli barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau dengan tujuan yang lain seperti disewakan dipasok ke organisasi lain, sehingga mendapatkan laba dari transaksi tersebut. Industri utama pasar bisnis mempunyai 12 poin. Yang pertama ada pertanian, contohnya perusahaan Kitela. Perusahaan Kitela berbahan dasar dari kentang otomatis, industri utamanya dari pertanian. Yang kedua ada perhutanan, ada perusahaan pembuatan kertas yang berbahan dasar dari pohon, otomatis industri utamanya dari perhutanan. Adapun pertambangan adalah mengekstraksi logam dari permukaan bumi di seluruh dunia untuk digunakan pembuatan perhiasan. Terus ada manufaktur. Manufaktur mengubah bahan mentah menjadi bahan untuk dijual di pasar untuk dikonsumsi publik. Adapun transportasi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah salah satu jenis industri bisnis terbesar. Industri ini berkaitan dengan pergerakan manusia, benda, dan hewan dengan berbagai moda transportasi. Adapun ciri-ciri umum pasar bisnis. Yang pertama bersifat perusahaan. Bersifat perusahaan adalah perusahaan manufaktur dan jasa. Di dalam perusahaan tersebut menghasilkan sebuah produk, dan produk tersebutlah yang akan memenuhi kebutuhan pasar bisnis ataupun market. Yang kedua ada target pasar global. Kalau targetnya hanya lokal saja, tentu saja hasil atau keuntungan profit dari perusahaan tersebut hanya sedikit sehingga tidak mencakup luar negeri ataupun kebutuhan global. Yang ketiga ada memiliki wawasan pasar lebih luas. Ya karena tadi berawal dari sebuah target pasarnya yang global, maka akan memiliki wawasan pasar yang lebih luas sehingga menghasilkan sebuah peluang atau profit yang akan lebih besar karena proyeksinya juga besar. Terus ada menerapkan strategi pemasaran laba, yaitu si perusahaan tersebut menerapkan strategi pemasaran atas dasar ingin laba. Contohnya, saya mempunyai perusahaan Toyota. Perusahaan tersebut memasang iklan di billboard atau di internet. Tujuannya untuk menghasilkan sebuah laba. Adapun biasanya nasabah memiliki pendidikan yang tinggi. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi otomatis berbeda dengan yang berpendidikan sangat rendah atau yang biasa aja. Terus ada memiliki nasabah utama. Memiliki nasabah utama, kalau tidak ada nasabah utama, si perusahaan tersebut akan kolaps dan tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya ada perusahaan Indofood. Nasabah utamanya ada Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan lain-lain. Di sini pun ada karakteristik pasar bisnis. Yang pertama ada pembeli lebih sedikit tetapi lebih besar, karena pembelinya adalah sebuah organisasi atau perusahaan sehingga hanya beberapa perusahaan yang akan membeli produk atau jasa tersebut untuk dijual kembali. Yang dimaksud lebih besar, perusahaan atau organisasi tersebut membeli produk dalam kapasitas lebih banyak atau lebih besar karena tadi untuk dijual kembali. Yang kedua ada hubungan pemasok pelanggan yang erat. Artinya, pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar sehingga pemasok diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada pembelian profesional, artinya pasar bisnis ini agennya pembeliannya sudah terlatih, sudah mengikuti kebijakan, batasan, serta sudah memenuhi syarat-syarat pembelian organisasi. Yang keempat ada pengaruh pembelian berganda. Artinya keputusan pembelian dalam bisnis ini melibatkan banyak orang seperti komite pembelian yang terdiri dari
teknik-teknik, serta manajemen senior. Adapun panggilan penjualan berganda, panggilannya lebih dari satu kali untuk menutupi rata-rata penjualan. Terus ada permintaan turunan, artinya permintaan suatu produk pada dasarnya diturunkan sesuai dengan permintaan konsumen. Ada permintaan inelastis, permintaan yang tidak banyak dipengaruhi oleh harga. Ada permintaan fluktuasi, artinya permintaan barang dan jasa cenderung tidak sesuai atau tidak stabil dibanding dengan permintaan barang dan jasa konsumen. Berikutnya ada pembelian yang terkonsentrasi secara geografis, artinya konsentrasi produsen secara geografis membantu mengurangi biaya penjualan. Adapun pembelian langsung adalah pembelian suatu produk secara langsung tanpa perantara. Di sini ada beberapa pusat pembelian dalam pasar bisnis. Yang pertama ada pencetus, orang yang meminta pembelian suatu produk. Yang kedua ada pengguna, seseorang yang menggunakan barang atau dan jasa. Yang ketiga ada pengambil keputusan, orang yang memutuskan suatu produk atau persyaratan produk atau pemasok. Ada pemberian persetujuan, yaitu orang yang memberikan kewenangan dalam tindakan yang direncanakan oleh pengambilan keputusan. Adapun pembeli atau buyer adalah orang yang membeli suatu produk. Ada penjaga gerbang, gatekeeper, atau orang yang memberikan keamanan terhadap pembelian suatu produk dalam perusahaan. Di sini ada beberapa poin pengaruh pusat pembelian dalam pasar bisnis. Yang pertama ada usia. Di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa pasti seleranya sangat berbeda-beda dari segi pakaian, dari segi tempat bermain. Terus yang kedua ada penghasilan. Penghasilan karyawan dan manajer pastinya sangat berbeda dari segi kebutuhan dan segi apapun. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan berbeda dengan yang berpendidikan rendah dari segi kebutuhannya. Terus ada posisi pekerjaan. Posisi pekerjaan di mana dalam suatu perusahaan posisi pekerjaan ini mempengaruhi minat pelanggan dalam pusat pembelian. Terus ada kepribadian. Kepribadian contohnya si A orangnya nggak mau ribet, terus nggak suka yang glamor-glamor, sukanya yang simpel-simpel aja. Terus ada sikap terhadap resiko. Sikap terhadap resiko contohnya barang ini mahal tapi kualitasnya bagus. Terus yang ini sangat murah, pasti kualitasnya juga jelek. Yang terakhir ada budaya. Budaya contohnya Kerawang nggak terlalu banyak banget yang menjual baju-baju terbuka, itu contoh dari budaya. Seperti itu. Ada tahap-tahap dalam proses pembelian pasar bisnis. Yang pertama ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah ada suatu tahap pembelian di mana perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Misalnya adanya mesin yang rusak sehingga perusahaan harus menggantinya dengan mesin yang baru. Atau bahan yang dibeli tidak memuaskan sehingga perusahaan mencari pemasok lain. Yang kedua ada deskripsi kebutuhan umum. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan berikut kuantitasnya. Terus ada pencarian pemasok, yaitu tahap ini membeli mengidentifikasi pemasok yang paling tepat untuk perusahaannya melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, pameran dagang, ataupun internet. Yang keenam ada pemilihan pemasok. Sebelum pemilihan, biasanya pembeli menyebutkan atribut pemasok yang digunakan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Yang ketujuh ada spesifikasi pesanan rutin. Pada tahap ini, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat dan spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan. Yang terakhir ada tinjauan ulang kinerja, artinya pembeli meninjau ulang pekerjaan seorang pemasok yang terpilih. Penentuan target pusat pembelian dengan cara mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh apa sih pengaruh mereka, kriteria apa yang mereka lakukan. Yang pertama, penjual kecil berkonsentrasi untuk menjangkau influencer kunci. Yang kedua, penjual besar melaksanakan penjualan multilevel yang mendalam untuk menjangkau proses peserta sebanyak mungkin.
Terus ada hubungan dalam bisnis ke bisnis, dibedakan oleh alternatif. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli dan pemasok dibedakan oleh 4 faktor. Yang pertama ada ketersediaan alternatif, yang kedua ada pentingnya pasokan, yang ketiga kompleksitas pasokan, yang keempat ada dinamisme pasar pasokan. Ada 8 kategori dari faktor hubungan pembeli pemasok. Yang pertama ada pembeli dan penjual dasar. Kategori ini merupakan pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat pertukaran kerjasama dan informasi yang moderat. Yang kedua, pembeli per elemen memerlukan lebih banyak adaptasi oleh penjual serta tingkat pertukaran kerjasama dan informasi yang sedikit. Ada yang ketiga, transaksi kontraktual. Berdasarkan kontrak restu biasanya mempunyai tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Yang keempat ada pasokan pelanggan, yang kelima ada sistem kerjasama, yang keenam ada kolaboratif, yang ketujuh ada adaptif di kedua pihak, pembeli dan penjual melakukan banyak adaptif hubungan khusus. Yang kedelapan ada pelanggan adalah raja, penjual menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak perubahan sebagai bayarannya. Ada manfaat koordinasi vertikal. Yang pertama, menciptakan nilai yang lebih besar dari kedua pihak. Yang kedua, ada membangun kepercayaan merupakan salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Terus ada hubungan bisnis, risiko, dan oportunisme. Yang pertama, ada koordinasi vertikal, yaitu dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama juga dapat meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Yang kedua, investasi khusus, pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai lain. Nilai investasi dalam pelatihan khusus perusahaan, pelatihan, dan prosedur atau sistem operasi. Yang terakhir ada oportunisme, salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau di eksplisit. Pasar lembaga dan pemerintah, pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang yang mereka urus. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Satu, anggaran yang rendah dan pelanggan yang selektif. Cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. Yang ketiga, penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. Dan yang terakhir, birokrasi, regulasi, penundaan, pengambilan keputusan, pergantian personel, pengadaan. Di sini ada kasus dari pasar bisnis ketika kita ingin membeli sebuah air mineral, di mana air mineral itu ada berbagai macam merek, di antaranya air mineral, pit, aqua, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus mengambil keputusan terlebih dahulu sebelum membeli produk tersebut. Dengan cara mengidentifikasinya, mengevaluasi produk yang akan kita beli. Contoh, ketika kita disajikan 3 merek air mineral tadi, tapi kita lebih memilih aqua yang disebabkan karena airnya lebih jernih, steril walaupun harganya lebih mahal dari air mineral lainnya, tetapi kualitas yang lebih bagus sehingga mudah untuk kita pasarkan kembali atau jual kembali. Terima kasih.